Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai, halo, waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia YGSI. Pada episode kali ini, kita akan ngobrolin tema perkawinan anak dalam tradisi kita, bentuk perlindungan atau kekerasan. Bersama saya, Deborah Tanya. Setiap tanggal 25 November sampai 10 Desember ditetapkan sebagai 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini merupakan kampanye global yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong upaya untuk menghapusnya. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama 1 dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun, terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5%. Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun lalu sebesar 17,32%. Disusul Sumatera Selatan 11,4% dan Kalimantan Barat sebesar 11,29%. Secara global, perkawinan anak di Indonesia ini termasuk yang tertinggi. Berdasarkan data UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Indonesia juga menjadi negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar. Nah, dalam podcast kita kali ini, kita akan berbincang bersama Ibu Anisatul Hamidah, SAG SHMSI MKN, yang merupakan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana atau P3AKB Kabupaten Bondowoso, tentang perkawinan anak yang banyak terjadi di Indonesia. Halo Bu Anis, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Deborah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama dengan KBR. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih untuk KBR. Ya, kita juga terima kasih Bu Anis sudah mau bergabung dengan podcast kita pada hari ini. Nah, berbicara tentang bentuk perlindungan atau kekerasan ya, ketika perkawinan anak terjadi. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang perkawinan anak. Apa sih yang dimaksud dengan perkawinan anak ini dan bagaimana kondisi terbarunya di Indonesia? Ya. Baik, jadi kalau berbicara terkait dengan perkawinan anak, yaitu perkawinan yang salah satunya atau dua-duanya ini masih belum berusia 19 tahun. Kita tahu bahwa regulasi kita di Indonesia paling rendah untuk usia perkawinan sesuai regulasi adalah 19 tahun, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Nah, hari ini kondisi di Indonesia seperti tadi Mbak Deborah sudah jelaskan. Saya akan juga cerita terkait di Kabupaten Bondowoso. Sejak 5 tahun terakhir ini memang angkanya cukup tinggi, tetapi hari ini kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya juga dengan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Kita sering melaksanakan FGD, dan pada ujungnya tahun 2023 alhamdulillah kita berhasil melaksanakan MOU antara Pemkab Bondowoso dengan Pengadilan Agama. Sehingga kalau kondisi di Kabupaten Bondowoso sendiri, dapat saya sampaikan bahwa tahun 2020 angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama itu ada 1045. Tahun 2021 turun 786, tahun 2022 turun tetapi tidak signifikan di angka 716. Nah, baru tahun 2023 itu kemudian kita sering FGD dengan melihat kenyataan bahwa dengan angka perkawinan anak tinggi, kemudian disusul angka perceraian tinggi, tahun itu berdasarkan pendataan keluarga di Kabupaten Bondowoso ada 50.296 PK. Dan perempuan kepala keluarga, mereka ada yang di bawah 14 tahun. Jadi kondisi usia 14 tahun mereka sudah bercerai ya dengan suaminya. Itu ada 24 PK, ada 24 perempuan kepala keluarga. Melihat kenyataan-kenyataan itu kemudian kita bersama dengan waktu itu masih belum YGSI tetapi masih Rutgers,
Alhamdulillah, terima kasih Rutgers YGSI sudah mendorong sedemikian rupa mendampingi kita di Kabupaten Bondowoso sehingga waktu itu terwujudlah MOU antara Rutgers dengan Bupati Bondowoso. Kemudian MOU antara Pengadilan Agama dengan pemerintah Kabupaten Bondowoso ditindaklanjuti dengan PKS, Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinsos P3 AKB, Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama. Termasuk juga kita PKS dengan Tanoker, Ledo Ombo Jember. Nah, akhirnya dengan adanya MOU dan PKS itu, di mana setiap pengajuan dispensasi kawin harus ada rekomendasi dari Dinas Sosial P3 AKB dan Dinas Kesehatan. Kita bekerja sama dengan para psikolog, setiap pemohon yang mengajukan dispensasi kawin harus diasesmen dulu oleh psikolog di kantor kami. Alhamdulillah tahun 2023 kemudian turun di angka 416 atau turun 48%, Mbak Deborah. Nah, di tahun 2024 ini kita masih terus melaksanakan asesmen itu sampai dengan bulan kemarin, Januari sampai dengan bulan November 2024, angkanya juga turun signifikan di angka 202. Mudah-mudahan di rentang waktu Desember ini tidak bertambah banyak, kalaupun toh ada tetapi tidak banyak. Nah, ini betapa kita bisa melihat dari data-data tersebut, kita tidak tahu apakah kemudian mereka yang ditolak oleh Dinsos P3 AKB atau Pengadilan Agama kemudian melaksanakan nikah siri, ini juga sedang dalam penelitian kita bersama dengan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia juga. Ini juga sedang kita kaji. Tetapi setidak-tidaknya dengan berbagai terobosan yang kita lakukan, kita tracing ke sekolah-sekolah, ada berapa anak yang tunangan, kita kerjasama dengan Kemenak, dengan Dinas Pendidikan, dengan cabang Dinas Pendidikan, segala cara kita pakai melalui sekolah siaga kependudukan. Alhamdulillah lembaga-lembaga tersebut sangat mendukung langkah-langkah kami karena pada intinya kita ingin generasi kita itu menjadi generasi emas berkualitas. Seperti itu, Mbak Deborah. Baik, Bu Anis, ini kan kalau kita lihat data tadi yang tertinggi adalah di Nusa Tenggara Barat. Mungkin ada tradisi-tradisi tertentu yang jadi alasan utama di balik perkawinan anak ini, Bu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Anis? Ya, kalau di Kabupaten Bondowoso sendiri budaya memang mendominasi. Jadi dulu anak-anak kecil usia SD sudah tunangan. Bahkan tahun 2022 itu ketika kami keliling, ada satu sekolah muridnya 138, salah satu SMK, muridnya 138 dan yang tunangan itu ada 52. Jadi hampir separuhnya sudah tunangan. Tahun-tahun itu kemudian kita sering sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ada juga budaya yang namanya budaya dusok di Kabupaten Bondowoso. Jadi budaya dusok itu kalau sudah tunangan, yang laki-laki tidak pulang-pulang dari rumah calon istrinya, yang perempuan atau calon istri itu tidak pulang-pulang dari rumah yang laki-laki. Sehingga kemudian karena ada sering kumpul, orang tua kemudian melaksanakan nikah siri. Ada juga budaya kalau mereka itu sudah tunangan, kalau lebaran calon suami dan calon istri ini harus berkunjung ke rumah semua saudara-saudaranya untuk memperkenalkan bahwa ini calon suami saya, ini calon istri saya. Nah, ketika proses berdua itu kemudian menimbulkan satu hal yang tidak diinginkan, ada yang kemudian hamil, ada yang kemudian bahasanya orang Jawa itu runtang-runtung ya. Jadi runtang-runtung itu kesana kemari itu berdua aja, sehingga dikhawatirkan terjadi zina, terjadi perbuatan dosa. Akhirnya kemudian ya sudah orang tua kemudian segera melakukan perkawinan secara siri. Ada juga budaya di daerah Bondowoso itu kalau misalnya ada hajatan itu dicatat. Jadi kalau Mbak Deborah itu hajatan perkawinan, misalnya mantu, saya kalau nyumbang 1 kintal beras itu dicatat. Suatu saat kalau saya misalnya mantu, Mbak Deborah harus mengembalikan 1 kintal beras. Nah, itu namanya ompangan. Bahasa itu adalah ompangan. Ketika uang sudah keluar ke orang ke tetangga-tetangga sudah banyak nyumbang ke sana kemari, dan itu ada bukunya, catatannya tebal sekali, sudah nyumbang sapi ke siapa, sudah nyumbang beras ke siapa. Nah, ketika uang itu sudah ada di luar banyak sekali, nah salah satu cara untuk mengembalikan ompangan tadi itu
untuk mengembalikan barang-barang yang sudah keluar tadi itu adalah dengan cara melaksanakan hajatan. Nah, kalau dia sudah melaksanakan hajatan, apa yang dia keluarkan 10 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, menyumbang sapi, menyumbang beras, itu akan kembali. Seperti itu, Mbak. Itu salah satu budayanya juga. Sehingga meskipun belum waktunya, karena si orang tua ini keburu, sampai bahasanya itu takok tak kecapok kambah gitu. Jadi itu Artinya, bahasa Madura. artinya, Artinya adalah takut mbahnya yang nggak nututi, takut mbahnya keburu meninggal, takut mbahnya ini keburu nggak ada sehingga tidak bisa menyaksikan perkawinan cucunya, sehingga tidak bisa menyaksikan cucunya melahirkan cicitnya. Nah itu tradisi itu yang sangat kuat sehingga waktu itu juga banyak yang tunangan di usia anak. Bahkan saya pernah mendengar informasi juga ada kadang waktu itu janjian ya. Jadi nanti kalau masih belum lahir, nanti kalau anakmu perempuan nanti besaran ya sama saya ya. Tetapi belum apa-apa bahasa udah itu janjian ya, belum Bu. apa-apa sudah janjian karena tidak ingin persahabatannya terputus, ikatan kekeluargaannya terputus sehingga melakukan cara seperti itu. Tetapi budaya-budaya itu semakin ke sini semakin mengikis, semakin berkurang sehingga dengan berbagai upaya, dengan sosialisasi, edukasi, termasuk juga kita itu kerjasama dengan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, supaya membuatkan naskah khutbah Jumat yang isinya adalah agar umat ini takut meninggalkan generasi yang lemah ya, dicarikan ayatnya oleh MUI, kemudian itu dibacakan di seluruh masjid. Kita kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia sekabupaten, kita kerjasama dengan RMI, Robitom Haid Islamiyah yang menaungi pesantren sekabupaten Bondowoso. Jadi kita pendekatannya ke sana. Karena kami sadar bahwa pemerintah ini terbatas. Terbatas SDM-nya, terbatas sumber daya manusia, terbatas sarana prasarananya, terbatas anggarannya juga. Ya maka satu hal yang sangat penting kita lakukan adalah sinergitas kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, dengan ormas-ormas, karena memang di tingkat grassroots, apalagi budaya di Madura, yang lebih didengar itu adalah suara adalah patronnya para kiai, suaranya ulama, suaranya bunyai, sehingga kalau misalnya ketua MUI yang sudah berfatwa, yang sudah menyampaikan, semua akan mendengar. Nah, sehingga kita menggunakan metode atau pendekatan seperti itu. Baik, kalau misalnya kita melihat nih perempuan, anak-anak gitu ya, yang menikah dini, mereka harus, kalau misalnya mereka hamil, mereka harus melahirkan, tentu ada dampak-dampak untuk mereka. Apa aja sih Bu dampak psikologis, fisik, sosial dari anak-anak yang melakukan perkawinan dini ini? Ya, yang jelas dampaknya banyak sekali. Jadi yang pertama adalah karena memang secara fisik dan psikis mereka masih belum siap, ya sehingga ketika secara psikis nggak siap, mereka masih usia 16 tahun, mereka masih usia 17 tahun, masih usia sekolah, sehingga ketika nggak siap secara psikis, ada masalah sedikit saja, kemudian mereka cerai, ya. Sehingga kami itu banyak, istilahnya teman-teman itu JUS, Mbak Deborah. JUS itu janda usia sekolah. Wow, jadi masih singkatan usia saya baru 14 dengar tahun. tuh Bu. Janda usia sekolah ya. Janda usia sekolah, ya. Jadi ada usia anak-anak di data kami di pendataan keluarga, istilahnya itu PK, pendataan keluarga, anak usia 15 sampai 19 tahun 2022 itu ada 84 ya. Ada 84 yang melakukan perceraian. Anak usia 20 sampai 24 tahun yang menjadi PK perempuan kepala keluarga itu ada 372. Tentu angka ini yang akibat ketidaksiapan secara psikis. Yang kedua, ketidaksiapan secara fisik, akhirnya apa yang terjadi? Banyak kematian ibu, banyak kematian bayi, angka stuntingnya tinggi. Jadi dampak dari perkawinan usia anak itu kemudian menyebabkan banyak hal. Secara psikis mereka karena tidak siap sehingga ada masalah sedikit saja dalam keluarga mereka cenderung cerai. Ya, ada masalah sedikit saja. Untuk mereka cenderung kemudian datang ke pengadilan agama atau mengadu domba orang tuanya sehingga orang tuanya pun kadang-kadang juga ikut bertengkar dikarenakan pertengkaran psikis anak-anaknya. Nah kemudian untuk akibat secara fisik karena memang mereka itu nggak siap secara fisik
Bagaimana mungkin anak usia 16 tahun, anak usia 17 tahun melakukan perkawinan, secara fisik mereka jelas nggak siap. Artinya yang terjadi apa? Angka kematian ibu tinggi, angka kematian bayi tinggi, termasuk prevalensi stunting tahun 2022 kita tinggi sekali. Kita itu ada di posisi 32%, nomor 2 tertinggi di Jawa Timur di tahun 2022. Alhamdulillah dengan sinergitas kolaborasi semua pihak, siapa melakukan apa itu terus kita kuatkan. Di tahun 2023 angka prevalensi stunting kita turun di angka 17% atau turun 15 digit ya, turun 15 digit. Alhamdulillah turun 17%. Nah, tahun ini juga sudah dilaksanakan SSGI, mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan prevalensi stunting di Kabupaten Bondowoso bisa turun ya. Sekedar data tahun untuk AKI tahun 2021 angka kematian ibu itu ada 13. Tahun 2022 itu ada 17, tahun 2023 ada 10. Tentu dengan rentang jumlah penduduk yang kecil, angka itu tentu itu juga kan sangat tinggi. Kemudian untuk angka kematian bayinya tahun 2021 itu ada 144, tahun 2022 131 dan tahun 2023 juga 131. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semuanya karena ketidaksiapan secara psikis dan fisik itulah yang membuat anak-anak kita, saya katakan mereka masih anak karena masih belum usia 18 tahun. Mereka yang usianya di bawah 18 tahun kan masih dikatakan sebagai anak. Sehingga ketika mereka punya anak kami sebut anak melahirkan anak. Sehingga kami di Dinsos P3AKB itu punya slogan 3 stop. Yang pertama adalah stop anak melahirkan anak. Jangan sampai anak di bawah 19 tahun punya anak atau melahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah stop kebodohan melahirkan kebodohan. Tentu ketika terjadi perkawinan anak itu sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya terjadi adalah soal SDM, soal ekonomi. Nah, ketika orang tuanya nggak lulus SMP misalnya, ya maka anak-anaknya harus bisa sekolah bahkan sampai perguruan tinggi. Itu stop yang kedua, stop kebodohan melahirkan kebodohan. Jadi stop kebodohan melahirkan kebodohan itu kita karena juga melihat angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso itu hanya 6,2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah stop kemiskinan melahirkan kemiskinan. Salah satu hal yang menyebabkan mereka ingin segera mengawinkan anaknya itu karena soal ekonomi. Orang tua menganggap ketika sudah mengawinkan anak urusan selesai, tanggung jawab selesai, urusannya suaminya. Ya. Padahal ternyata tidak seperti itu. Sehingga kita ingin memutus mata rantai kemiskinan itu di orang tuanya saja. Kami sampaikan kepada para penerima bansos, ya. Kami sampaikan pada penerima bansos, ayo tolong kartu bansosnya jangan diwariskan kepada anak-anaknya. Cukup kartu bansos itu kita putus mata rantainya di orang tuanya saja. Anak-anak jangan sampai menerima bansos. Anak-anak harus malu menerima bantuan sosial. Saya sampaikan seperti itu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya sekolah, belajar, bekerja untuk mencapai prestasi. Itu Mbak Deborah. Terkesannya tradisi ini membuat orang tua ingin cepat-cepat lepas tangan dalam mengurus anaknya ya. Menyerahkan ke suaminya yang mana masih muda juga gitu, masih usia sekolah juga. Betul. Dan kenyataannya ketika mereka sudah menikah ya semuanya orang tuanya. Semua orang tuanya, beli pampers orang tuanya, yang gendong orang tuanya, yang beli susu, yang ngasih makan juga orang tuanya. Itu yang sering terjadi. Lalu Bu Anis, gimana sih tradisi ini sering kali dibingkai sebagai bentuk perlindungan? Apakah ada argumen kuat di balik hal tersebut? Ya, mereka memang seringkali menyampaikan bahwa mengapa mereka itu menikahkan anak-anaknya di usia kecil. Mereka takut, jadi dibungkusnya dengan takut zina. Saya koordinasi dengan pengadilan agama, dari sekian ratus yang diputus itu, ada berapa, apa saja alasannya. Ternyata bukan yang paling besar, bukan karena hamil duluan, bukan karena yang lain, ternyata yang paling besar alasannya adalah karena takut zina. Ya kami sampaikan, kalau memang takut zina, harusnya ya anak-anak kita dijaga.
Nah, tapi untuk bisa menumbuhkan kesadaran itu tentu tidak mudah. Sehingga kami pun juga membuat sekolah ya untuk anak-anaknya. Ini kami berpikir harus selesai dari hulu sampai hilir. Iya. Untuk anak-anaknya kita edukasi melalui sekolah, melalui penguatan forum anak, ya termasuk yang dilakukan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, itu mendampingi beberapa desa di Kabupaten Bondowoso, sampai kemudian YGSI bersama forum anak di Kabupaten Bondowoso itu membuat sebuah acara di pendopo kabupaten, itu deklarasi untuk tidak menikah sebelum usia 21 tahun. Momen itu yang kemudian terus kita gencarkan kepada anak-anak yang ada di desa, untuk supaya penguatan forum anak itu bisa lebih maksimal lagi. Termasuk kami juga membuat sekolah orang tua hebat atau SOTH. Jadi di SOTH itu ada 14 pertemuan, yang 2 pertemuannya itu harus dihadiri oleh ayah. Kami ingin menyampaikan bahwa pengasuhan itu tidak hanya tanggung jawabnya ibu, tapi juga tanggung jawab ayah. Nah, perkawinan anak salah satunya itu juga karena soal pola asuh. Juga soal ketidaksiapan orang tua, karena sudah besar, apalagi bahasa orang Bondowoso itu pamali ya kalau bahasanya orang Sunda. Jadi kalau misalnya sudah dilamar yang ketiga, kemudian menolak, itu pamali. Jadi orang melamar pertama sudah ditolak, lamaran kedua ditolak. Nah, lamaran ketiga ini biasanya masyarakat tidak berani menolaknya karena takut kualat. Ya, takut kualat, takut terjadi sesuatu, takut tak paju, nah, takut tidak laku, bahasanya seperti itu. Sehingga anak-anak perempuan usia 20, usia 22, apalagi usia 25 ketika belum menikah, itu mereka menyebutnya itu dengan paraben tak paju, ya, perempuan yang nggak laku. Paraben tak paju gitu ya. Apalagi yang umur 30 plus ya Bu ya? Ya, betul ya. Ya, bahasanya itu tak paju laki ya. Jadi nggak laku terhadap laki-laki. Maka tadi kemudian anak-anak kita kuatkan. Kita kerjasama juga dengan perguruan tinggi. Kita membentuk paguyuban perguruan tinggi. Kemudian waktu itu ada 12 perguruan tinggi di Kabupaten Bondowoso. Kami undang, kami adakan rapat koordinasi. Kemudian kami tanya, apakah perguruan tinggi sudah punya PSGA? Pusat Studi Gender dan Anak. Ternyata waktu itu tahun 2022 belum ada yang punya. Akhirnya kita semuanya sepakat bahwa di masing-masing perguruan tinggi harus ada PSGA. Kami minta supaya skripsi, tugas akhir, penelitian, tolong fokuskan kepada upaya pendewasaan usia perkawinan. Agar semakin banyak masyarakat yang paham, semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa perkawinan anak itu lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya. Ya. Lebih banyak bahayanya daripada keuntungannya. Ya. Iya, betul. Di samping itu kami pun juga punya Sekoper PKH, Mbak Deborah. Sekolah Perempuan untuk Peningkatan Kualitas Hidup. Kami punya 63.000 KPM PKH. Kemudian para pendamping PKH itu kami latih, kami bimtek untuk khusus materi pendewasaan usia perkawinan. Untuk ini kami dibantu oleh AGS ya, Australian Green Scheme, untuk pembuatan modulnya. Jadi kita kolaborasi dengan banyak pihak supaya apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Bondowoso ini bisa segera tuntas. Anak-anak kami di Sekolah Siaga Kependudukan kita minta untuk membuat proposal hidup. Ya, 5 tahun yang akan datang mau ngapain, 10 tahun yang akan datang mau jadi apa. Mereka sudah menyusun proposal hidup agar tidak terpaku kepada perkawinan usia anak. Di sekolah-sekolah kita lakukan tracing. Kalau misalnya usia SMP, dulu kami biasa menemukan satu kelas di usia SMP itu yang tunangan ada 10. Ya, sekarang tapi alhamdulillah sudah jauh berkurang, dan kami minta untuk mereka yang sudah di tracing dan mereka sudah tunangan di usia SMP, di usia SD, kemudian kita ajak diskusi, orang tuanya kemudian kita ajak ngobrol, dan alhamdulillah orang tua sepakat bahwa anaknya nggak boleh putus sekolah. Anaknya meskipun sudah tunangan, tetapi mereka siap untuk menunda perkawinan, menunda pesta, demi supaya anaknya biar belajar. Itu yang terus kita lakukan. Biar lulus sekolah dulu ya Bu, gitu ya? Ya, biar lulus sekolah dulu. Kami sampai tanya, di desa ini penduduknya berapa? Oh, ada 3.000. Yang sarjana ada berapa? Mereka menyampaikan, oh yang sarjana ada 10 Bu. Yang S2 ada berapa? Tidak ada. Yang S3 apalagi tidak ada. Akhirnya kami sampaikan, kalau anak-anak ini mau sekolah, kemudian kuliah,
itu nanti yang akan bisa memimpin desanya ya anak-anak kita. Mm-mm. Kami seringkali sampaikan bahwa anak-anak itu adalah pewaris pemimpin dan pewaris masa depan. 20 tahun yang akan datang ketika tahun 2045, ketika Indonesia usia 1 abad, kita harus terdiri dari generasi emas berkualitas. Ya. Karena tahun itu diproyeksi 72% penduduk Indonesia itu usia produktif. Kami sampaikan, kalau tahun itu diramalkan Indonesia itu adalah ranking 4 pertumbuhan ekonomi tertinggi dunia, lantas anak Bondowoso ada di mana? Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, kami mungkin para kepala dinas, para pejabat, para kepala desa sudah pensiun di tahun itu. Nah kalau anak-anak sekarang nggak semangat sekolah, nggak semangat menuntut ilmu, lantas mau jadi apa Bondowoso ke depan? Itu terus kami ulang-ulang, terus kami ucapkan terus di berbagai forum. Ada forum pengajian, ada forum, di banyak forum selalu kami sampaikan seperti itu. Alhamdulillah juga dukungan dari OPD-OPD yang lain, pengampu KLA, Kabupaten Layak Anak, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur yang ada di Bondowoso, Dinas Pendidikan, Dispenduk, kami sampai men-tracing anak-anak kita yang belum punya KIA, Kartu Identitas Anak, supaya kami ingin memastikan bahwa hak anak itu bisa dimiliki oleh mereka. Salah satunya adalah hak adminduknya untuk administrasi kependudukannya. Jadi kita tata sedemikian rupa sampai kami punya TPK, tim pendamping keluarga, itu ada 1791. Itu TPK itu mereka bekerja mendampingi calon pengantin, ibu hamil, balita, baduta, dan pasangan usia subur. Sehingga kita ingin pastikan supaya anak-anak kami, anak-anak Bondowoso, jangan lagi ada yang menikah di usia anak. Seperti itu Mbak Deborah. Ya, tadi kalau misalnya kita berbicara konteks hukum di Indonesia, kebijakan yang mengatur usia minimum perkawinan seperti apa sih, Bu? Ya, jadi sesuai dengan regulasi, karena undang-undang perkawinan itu sudah di JR ya, Judicial Review. Kalau dulu sebelum tahun 2019, perempuan itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Nah, kalau sekarang laki-laki dan perempuan minimal usia 19 tahun. Namun dalam sosialisasi kami punya password ya, kami punya angka togel ya, kami sampaikan angka togel. Togel itu tuh generasi luar biasa. Jadi biar mereka itu gampang mengingatnya. Bapak Ibu, angka togelnya 2125. Saya ulang lagi, berapa angka togelnya? 2125. Maksudnya apa? 21 itu adalah angka atau usia ideal menikah untuk perempuan. Kalau yang 25 itu adalah usia ideal menikah untuk laki-laki. Sehingga password togelnya itu 2125. Biar mudah mengingatnya ya. Iya benar. Togelnya berapa, Bu? 2125 gitu ya. Nah, lalu Bu Anis nih pernah nggak sih menghadapi tantangan-tantangan ketika mengimplementasikan larangan perkawinan anak di daerahnya Ibu? Mungkin masih ada tradisi-tradisi kan yang dipegang oleh masyarakat. Tantangannya seperti apa, Bu? Ya, tantangannya ketika kita misalnya melakukan asesmen, kemudian tidak kita rekomendasikan, orang tuanya marah. Kadang ke kantor itu ya calon suami istri, kemudian orang tuanya ikut, besannya ikut juga sampai rombongan 2 mobil. Kemudian ketika kita sampaikan, akhirnya kan yang laki-laki kan kita tanya, apa betul Mas sampean memang mau menikah? Rata-rata anak-anak itu jawabannya enggak Bu, ini dipaksa orang tua. Kemudian yang perempuan kami tanya, Mbak apa betul sampean memang mau menikah? Enggak Bu, saya pengen sekolah. Akhirnya kami menjadi mediator, menjembatani. Kami panggil orang tuanya, Bapak Ibu, putra-putrinya jenengan ini masih ingin sekolah, masih ingin kuliah. Apakah jenengan itu tega memutus harapannya, memutus cita-citanya? Akhirnya banyak kemudian yang nggak jadi menikah. Ada lagi kasus laki-lakinya ketika diperiksa oleh Dinas Kesehatan, ternyata dia mengalami gangguan kejiwaan. Kami sampaikan kepada orang tua, Bapak Ibu, calon mantunya jenengan itu mengalami gangguan kejiwaan. Jenengan siap apa tidak? Punya mantu, calon suami dari putrinya jenengan yang dieman-eman, kemudian ternyata laki-lakinya adalah memiliki gangguan kejiwaan. Oh ya sudah Bu, nggak usah. Tapi kadang-kadang kami di awal-awal ketika regulasi itu kita laksanakan, kerjasama itu kami tiap hari, hampir setiap hari
mendapatkan telepon dari pihak-pihak tertentu. Bu ini loloskan, Bu ini loloskan, Bu ini loloskan. Soalnya sudah pesan catering, sudah pesan tenda dan seterusnya. Ya tetap kami kekeh, kami sampaikan, kami mengikuti rekomendasi dari psikolog. Kalau pada saat asesmen itu menurut psikolog memang dinyatakan siap, baik menjadi calon suami atau menjadi istri, ya maka akan kita rekomendasikan. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya nggak siap, ya tetap kami tidak merekomendasikan. Seperti itu. Biarpun udah dipesan tenda, catering ya, kalau misalnya rekomendasinya tidak lolos, sebaiknya jangan memaksakan betul. Ya Bu ya. Nah, betul. Kemudian organisasi seperti YGSI ataupun dari pihak pemerintah, dinas sosial dalam hal ini mendekati komunitas untuk mengubah perspektif ini seperti apa sih Bu langkah-langkahnya? Jadi kami sering bertemu dengan ormas-ormas. Jadi ada PCNU, Muhammadiyah, Muslimat, Fatayat, Aisyah, PKK, GOW, kemudian Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian ada GP Ansor, dan organisasi-organisasi yang memang mereka memiliki anggota di tingkat grassroots, kami ajak, ayo, jenengan yang harus berbicara dengan umatnya panjenengan. Jadi kalau kami memiliki keterbatasan, kami minta, akhirnya masing-masing menyampaikan, kami sudah melakukan ini Bu, kami sudah pendampingan di desa ini, ya Alhamdulillah kami sudah melakukan ini, mereka yang bekerja. Kita pun alhamdulillah di Kementerian Agama ada program namanya GKMNU ya, Gerakan Keluarga Maslahat. Lah itu kami jadikan pintu masuk juga untuk supaya melaksanakan program ketahanan keluarga. Nah, kita juga kerjasama dengan para kepala desa. Dari sisi regulasi, kami kemudian koordinasi dengan DPMD selaku OPD yang menaungi leading sektor yang menaungi desa. Kami minta supaya di salah satu klausul dalam Perbup supaya desa pun juga menganggarkan untuk penguatan forum anak, untuk penguatan perempuan, untuk pemberdayaan perempuan. Kami minta seperti itu. Termasuk juga kami memberikan leaflet kepada desa-desa, termasuk kami juga membentuk Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga berbasis pesantren dan masyarakat. Jadi mereka kami sampaikan kalau yang sakit fisiknya mungkin datangnya ke Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Tapi kalau yang sakit psikisnya mau cerai, konseling keluarga, maka datangnya adalah ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, masing-masing Puspaga itu kami panggil satu orang yang menjadi konselornya, kita latih ya, kita panggil, kita beri bimtek agar mereka menjadi konselor atau para konselor. Kita datangkan psikolog dari UINSA Surabaya memberikan pelatihan untuk para konselor, sehingga masyarakat di samping itu sebagai upaya untuk mendekatkan layanan kami ke desa-desa supaya masyarakat tidak jauh. Kalau ada satu masalah, ya perkawinan anak, pemaksaan perkawinan, tolong itu bisa diatasi di Puspaga. Kalau Puspaga sudah nggak mampu mengatasi, nggak apa-apa, silahkan disampaikan kepada kami. Kami pun ada Satgas PPA, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, ketuanya Polres, anggotanya dari Kejaksaan, Pengadilan, dari OPD-OPD termasuk dengan kami. Nah, ada Satgas PPA Kabupaten, ada Satgas PPA Kecamatan, ketuanya Pak Camat, di situ kemudian ada Pak Danramil, ada Pak Kapolsek, kemudian PKK, Kepala Puskesmas, dan ormas-ormas. Sehingga kami mengandalkan sinergitas kolaborasi itu. Kami sadar kalau kami sendiri ini mau sampai kapan ya, nggak bisa cepat. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu untuk wilayah-wilayah yang masih tinggi, kita lakukan pendekatan, yaitu pendampingan baik dari perguruan tinggi maupun dari YGSI. Nah, yang didampingi oleh YGSI, kami memang merekomendasikan karena di situ adalah kantong-kantong perkawinan anak. Ada Desa Sucolor, Kecamatan Maisan, Desa Sumbersari, Kecamatan Maisan, kemudian Desa Gubri dan Ampelan di Kecamatan Beringin. Itu dulu adalah kantong-kantong perkawinan usia anak. Nah, alhamdulillah hari ini mereka dengan penguatan forum anak, mereka sudah banyak yang kuliah. Mereka sudah memiliki misi yang luar biasa. Mereka kemudian door to door mengajak teman-temannya untuk sekolah, untuk kuliah.
Bagi kami itu satu hal yang sangat luar biasa ya. Di Iya. tengah keterbatasan kami dari sisi anggaran, dari sisi sarana prasarana dan SDM, ada banyak tangan-tangan yang membantu kami untuk bisa terus menguatkan kami dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Termasuk di Fatayat itu ada yang namanya polling, ada pondok konseling di Mhm. setiap kecamatan. Sehingga ketika ada kasus-kasus kekerasan, ada kasus-kasus pemaksaan perkawinan anak, kita koordinasinya dengan mereka ya, Mhm sehingga mhm. polling itu menjadi tempat curhat, menjadi pondok konseling sehingga masyarakat bisa, curhat kepada seluruh persoalannya, kepada polling maupun kepada Satgas PPA kecamatan. Itu yang kami lakukan. Iya, berarti tadi kisah 4 desa tadi yang salah satunya desa Sukolor ya, Bu, ya? Sucolor Sucolor, Sucolor. ya. Dari yang tadinya itu merupakan kantong-kantong perkawinan anak, sekarang sudah semakin membaik dengan anak-anak Betul, ini sudah lebih ya, ingin bersekolah gitu ya, ya, betul, ya. lebih Kita maju pun lagi. koordinasi dengan Dinas Pendidikan karena di Dinas Pendidikan juga ada apa namanya, Satgas ATS ya untuk penanganan anak tidak sekolah ya. Mhm. Karena pasti ketemu di Dapodik itu, di data residu itu akan ketemu anak-anak yang belum ketarik, apa namanya, di Dapodik, belum masuk di jenjang pendidikan berikutnya, itu berarti anak-anak tersebut terdeteksi belum melanjutkan pendidikan. Mhm. Akhirnya dari data-data yang ada di Dinas Pendidikan itu kemudian kami telusuri dan betul ternyata anak itu, nggak sekolah, akhirnya diajaklah oleh, forum-forum anak. Ya jadi kalau Mbak Deborah tahu suatu saat mungkin ke Bondowoso kan saya ajak bertemu dengan anak-anak yang didampingi oleh YGSI, mereka Mhm. sekarang luar biasa, sudah pinter podcast, pinter Wow. pidato, pinter teater ya. Wah, Jadi kita hebat. juga heeh, ya hebat, jadi mereka pun juga, sudah berani, apa namanya, menatap masa depan, Iya, sudah bisa pidato, punya sudah harapan bisa ya, Bu? punya Harapan harapan dan mau besar bersaing gitu. dan mau bersaing, betul. Bahkan kami sampaikan kepada anak-anak, apa nama anak, kalian harus menjadi corong untuk desa-desa yang lain. Mhm. Kalian harus bisa menginspirasi, kalian sudah berhasil, kalian sudah bisa berbicara di depan publik, kalian sudah bisa, apa istilahnya tuh, menyampaikan aspirasinya kepada orang tua bahwa aku tidak ingin menikah di usia anak. Kalian Mhm. sudah bisa menyusun proposal hidup, ayo tularkan inspirasi itu kepada anak-anak yang Mhm lainnya. mhm. Dengan cara apa? Akhirnya mereka membuat street camp, mencari desa-desa terpencil. Mereka kemudian datang ke desa-desa terpencil mengedukasi teman-teman di SD, di SMP untuk supaya bisa seperti mereka juga. Mhm mhm. Tentu kami ya merasa, bangga kepada mereka, tetapi tantangan ke depan bukan kemudian selesai, karena memang angka perkawinan anak pun juga harus terus kita tekan Iya. untuk memastikan agar mereka sehat, ya. Kita ada program, minum pil tambah darah setiap minggu sekali kerjasama di sekolah-sekolah itu dan mereka wajib dipandu dipandu dari, apa, speaker sekolah, ya. Mhm Untuk mhm. anak-anak yang sudah menstruasi, setiap minggu sekali mereka sudah disiapin air sama pil tambah darah, Mhm. dikomando dari sekolah, wajib diminum. Ya karena Oke. kenyataannya, kasus-kasus stunting, kasus-kasus perceraian, kasus-kasus yang menimpa anak-anak kita rata-rata ya karena mereka kurang sehat, karena mereka itu anemia. Itu yang Mhm. terjadi hari ini. Baik. Baik, Bu Anis, Mhm. menarik sekali cerita Ibu tentang, apa Mhm. yang dilakukan Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa organisasi juga ya, termasuk dengan Ya, betul. YGSI. Nah, Bu Ya, Anis, kita kan masih dalam masa 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap ya, Perempuan. Mulai dari 25 November kemarin ya, nanti sampai 10 ya. Desember. Mungkin, Ibu ingin menyampaikan pesan terkait 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini untuk pendengar kita teman KBR. Ya. Jadi untuk teman pendengar KBR, ayo kita sama-sama saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jangan merasa bahwa persoalan perkawinan anak hanya menjadi persoalan keluarga tertentu, hanya menjadi persoalan kabupaten tertentu. Mari kita sama-sama bergandengan tangan bahwa apa yang disampaikan salah satu apa tokoh ya di Kabupaten Jember Mbak Nyai Cici Farha menyampaikan bahwa ada satu konsep yang namanya pengasuhan gotong royong ya. Pengasuhan gotong royong itu artinya apa? Ketika kita melihat anak-anak yang membutuhkan uluran tangan, kasih sayang, ayo jangan hanya orang tuanya tetapi kita semua yang bersama-sama termasuk ketika melihat fenomena perkawinan anak yang masih cukup tinggi, mari kita sama-sama menguatkan.
pemerintah punya tugas untuk menguatkan dari sisi regulasi, dan ormas, dukungan dari tokoh masyarakat, dari organisasi kemasyarakatan untuk supaya apa yang sudah menjadi regulasi pemerintah ini tidak sekedar hitam di atas putih menjadi sebuah aturan, tetapi mari kita implementasikan bersama-sama. Semata-mata kita tidak ingin, kalau bahasa Maduranya itu kasta, Mbak, menyesal. Suatu saat ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah tua, ternyata anak-anak yang hari ini usia 15, 20 tahun, 25 tahun, mereka ternyata tidak siap ketika memimpin Indonesia. Kita tidak ingin meninggalkan generasi lemah, ya. Kita ingin generasi kita menjadi generasi emas berkualitas. Seperti yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tahun 2045, ketika bonus demografi itu kita raih, semoga tidak hanya dari sisi kuantitasnya, tidak hanya dari sisi jumlahnya, 72% usia produktif, tetapi juga dari sisi kualitasnya. Tahun itu harapan kita adalah anak-anak Indonesia, anak-anak Bondoso adalah anak-anak yang siap memimpin Indonesia. Anak-anak yang siap menjadi pemimpin dengan karakteristik, dengan mentalitas, dengan cita-cita, dengan visi untuk terus menguatkan Indonesia. Itu Mbak Deborah, terima kasih. Baik Bu Anis, terima kasih. Dan teman KBR, sekali lagi saya juga mengingatkan dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini, ayo kita sama-sama mendukung program pemerintah dan juga YGSI tentunya membantu menekan perkawinan anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan terima kasih untuk Ibu Anisatul Hamidah SAG SH MSc MKN. Terima kasih Ibu untuk waktunya sudah bergabung dalam podcast kita hari ini. Salam sehat ya Bu, dan terus menyebarkan kebaikan dan melakukan kebaikan di Bondowoso dan di daerah-daerah lainnya. Ya, siap. Terima kasih. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia YGSI. Untuk ide dan masukan, silakan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau melalui platform podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.